Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang saya hormati dan saya muliakan, sugeng dalu sedaya, semoga selalu kita sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, bisa istiqomah untuk menjadikan bulan Ramadan ini ladang amal bagi kita semua. Para pemirsa Nahnu TV yang berbahagia, anugerah yang luar biasa untuk kita semua pada tahun ini atau bulan ini kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana Allah melipat gandakan semua amal ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu layaklah kita untuk mensyukurinya, dan syukur itu kita wujudkan, kita konkretkan dalam kesediaan mengisi Ramadan ini dengan berbagai amal ibadah, baik ibadah yang bersifat hablum minallah vertikal maupun ibadah yang bersifat hablum minannas yang horizontal. Dan semoga semua amal ibadah itu diterima oleh Allah. Allahumma amin, Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan hidup kita, uswatun hasanah kita, yang kita semua telah mengaku sebagai umatnya, pendereknya. Semoga kelak Rasulullah juga berkenan untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Allahumma amin, Allahumma amin. Pemirsa Nahnu TV yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan salah satu ibadah, ya, yang setiap hari kita lakukan, yaitu tentang al-wudu, ya, dimana kalau kita mau sholat, kalau kita mau baca Al-Quran, ya, kita harus dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Dan wudu ternyata nanti kalau kita lihat hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar membersihkan fisik kita, ya, wajah, tangan dan yang lain, tetapi sebenarnya wudu juga proses untuk membersihkan batin kita, membersihkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Di dalam Al-Quran, untuk menunjukkan pentingnya wudu, ya, Allah mengabadikan ayat tentang wudu ini ada di surat Al-Maidah ayat 6. Ya, surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, shadaqallahul azim. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, ya, jikalau kalian itu berdiri untuk melaksanakan sholat, ya, jadi kalau kita mau menegakkan sholat, mau melaksanakan sholat, maka kata Allah, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, ya, basuhlah wajah kalian. Sebagaimana kita ketahui, kalau basuh itu artinya airnya mengalir, gitu ya. Wa aidiyakum, dan juga basuhlah kedua tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku, ya, sampai siku. Wamsahu biru'usikum, usaplah oleh kalian semua kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Jadi secara fikih, ya, secara syariat, maka wudhu ini menjadi penting, ya, karena dia
menjadi pintu masuk untuk melaksanakan ibadah sholat. Sehingga Rasulullah SAW, riwayat dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul pernah mengatakan, la yakbalullahu sholata ahadikum, la yakbalu, Allah tidak akan menerima, la yakbalu, tidak menerima Allah sholata ahadikum, akan sholat kalian, idza ahdatsa, ketika dia hadas, hatta yatawaddoa, sampai orang itu berwudu. Ya. Jadi hadis ini menguatkan kepada ayat di atas bahwa kalau kita itu sholat, ya, kemudian ternyata kita itu dalam keadaan hadas, ya, belum punya wudu, belum dalam keadaan suci, maka Allah kemudian tidak berkenan untuk menerimanya. Ya. Sehingga kalau kita umpamanya, ya, ada orang tanya, Kiai, gimana kalau orang sholat di tengah-tengah dia ingat ternyata tadi dia belum wudu, ya itu berarti batal demi hukum. Ya, dia tidak sah sholatnya itu. Ya, dia harus keluar dari sholat itu. Bahkan bagaimana kalau ada orang sholatnya sudah selesai, ya, mulai dari takbiratul ikhram, gitu ya, doa iftitah, ya, Fatihah, surat, ruku', i'tidal, sujud, sampai selesai tahiyat. Begitu rampung sholat, selesai sholat, dia ingat, loh, aku mau wudu, saya tadi belum berwudu, maka sholatnya harus diulang. Sholatnya harus diulang. Ya, la yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Allah tidak mau menerima sholat seseorang, ya, yang dalam keadaan hadas sampai orang itu berwudu, maka ya harus diulang sholatnya itu. Nah, maka secara rukun, ya, kita sering mengenal dengan istilah arkanul wudu, ya, rukun wudu. Mungkin ini kelihatan apa, ya, sesuatu yang sederhana, tetapi menurut saya masih banyak kadang orang itu kurang perhatian. Ya, kurang perhatian. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i itu rukun wudu, ya, arkanul wudu itu ada 6. Ya, rukun wudu itu ada 6. Satu adalah niat. Ya, kalau kita lafalkan, ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, itu. Yang kedua adalah membasuh wajah, ghuslul wajhi. Nah, ini ketika membasuh wajah ini, para pemirsa Nahnu TV yang berbahagia, wajah itu ada definisinya. Ya, wajah itu apa? Mulai dari tumbuhnya rambut sampai janggut, telinga kanan, telinga kiri. Jadi ketika kita berwudu, maaf ya, itu ya harus basah. Ya, seluruh wajah kita itu harus basah. Sehingga mohon maaf kalau ada orang, maaf nih ya, kadang kalau teman-teman cewek umpamanya, ya, kemudian dia pakai jilbab gitu ya, dia kalau membasuhi hanya yang ada di apa, yang kelihatan, ya, sedangkan yang tertutup oleh jilbab itu tidak dia basahi, maka wudunya tidak sah. Apalagi maaf kadang ada jilbab yang apa, menutup separuh keningnya itu, ya, kayak ninja itu ya. Nah, itu kalau yang dibasahi hanya yang kelihatan itu, ya nggak sah. Ya. Maka harus, ya, dimasukkan begini tangannya. Ya, harus dimasukkan. Jadi wajah itu, ya, min nabati sya'ri, dari tumbuhnya rambut sampai janggut, telinga kanan, telinga kiri, ini harus basah semua. Harus basah semua. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, wudu itu apa? Ghuslul yadaini. Ya, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Nah, ini mohon maaf, kalau membasuh kedua tangan itu ya betul-betul sampai sikutnya tadi. Makanya ayatnya kan ilal marafiq. Ya. Jadi harus sampai ini sikut ini, ya, sikunya ini harus basah. Nah, kadang masih ada, maaf nih ya, kadang ada orang pakai pakaian di mana ini bajunya ini nggak bisa ditarik sampai siku. Maka kalau ada orang wudu hanya sampai tengah lengan sini, ini ya nggak sah kalau hanya sampai lengan. Ya, dia harus, maaf ini ya, ini harus basah. Ya, maaf kadang teman-teman cewek desain bajunya itu apa, sangat seret gitu ya, apa, susah untuk ditarik sampai sikunya kelihatan. Nah, itu
dia maaf nih, kalau wudhu ya harus di kamar mandi, harus dilepas bajunya. Kenapa? Karena kalau orang itu wudhunya tidak sah, maka otomatis sholatnya tidak sah. Ya, kalau wudhunya tidak sah, sholatnya menjadi tidak sah. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah mengusap kepala. Ya. Ini terserah mau bagian belakang, mau depan, samping, nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah ini ya, jadi harus sampai mata kaki. Sedangkan yang keenam, rukun keenam itu adalah tartib. Ya, tartib itu apa? Ya harus urut tadi, mulai dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, itu harus begitu. Nggak boleh ada orang kemudian, Kiai saya ingin kalau wudhu kaki dulu, ya. Meskipun nanti semuanya dibasahi, maka wudhunya tidak sah. Ya, wudhunya tidak sah. Kenapa? Ngarang itu namanya. Tidak ikut SOP, tidak ikut dengan prosedur. Nah, oleh karena itu maka menjadi penting ya bahwa wudhu yang kelihatannya sederhana itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya. Jadi selain yang 6 tadi itu sebenarnya sunnah. Jadi termasuk mengusap telinga itu sunnah. Ya. Nah, lebih dari itu, para pemirsa Nahnu TV yang berbahagia, kita diajari oleh Rasulullah SAW bahwa ternyata wudhu itu bukan sekedar membasuh fisik, ya, tetapi wudhu yang kita lakukan itu ada keutamaan, yaitu untuk menghapus dosa-dosa kita. Sehingga wudhu pada dasarnya bukan sekedar membasuh fisik, tetapi juga membersihkan dosa, membersihkan batin kita, ya, dengan wudhu tadi itu. Ini ada hadis dari riwayat Imam Malik, Imam Nasai dan Ibnu Majah, ya, an Abdillah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi itu pernah dawuh, idza tawaddo al-abdu famat madha kharajat al-khotoya min fihi. Ya, apabila seorang hamba itu berwudu dan dia memulainya dengan berkumur, ya, ketika dia berkumur itu akan keluar dosa-dosa dari mulutnya. Ya. Padahal maaf para pemirsa Nahnu TV, salah satu anggota badan kita yang paling banyak dosa itu adalah mulut kita. Ya, mulut kita. Ternyata dengan berkumur, ya, dengan berkumur yang baik itu akan keluar dosa-dosa kita dari mulut kita. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini, di mana Rasulullah selalu berpesan kalau kita sudah berada di hari-hari puasa itu apa? Fala yarfath wala yaskhab wala yajhal. Jangan berkata-kata kotor, berkata-kata saru. Jangan suka teriak-teriak yang nggak ada gunanya. Jangan membodoh-bodohkan orang, menghina orang. Ya. Sehingga apa? Gara-gara dosa mulut, maka puasa kita bisa zonk, bisa nggak dapat pahala. Makanya dalam hadis yang lain, dan ini sangat sering kita dengar, betapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Salah satunya karena mulutnya tidak dijaga. Nah, ternyata dengan berkumur ketika kita berwudu, ya, itu bisa menjadi sebab kharajat al-khotoya, keluar dosa-dosa kita itu dari mulut kita. Makanya berkumur itu juga ada definisinya, ya. Jadi berkumur itu adalah memasukkan air ke dalam mulut kemudian digerak-gerakkan. Nah, kadang kan ada orang itu memasukkan air ke dalam mulut tapi langsung dikeluarkan, ya, kata orang Jawa dilepeh. Itu bukan kumur, itu jenenge ngemut banyu itu. Jadi kalau berkumur itu kita masukkan air dalam mulut lalu digerak-gerakkan, baru dimuntahkan, baru dikeluarkan. Nah, oleh karena itu saya kira menjadi penting, ya, kita mulai belajar terus membangun bahwa ketika berkumur itu munculkan dalam hati, ya Allah, bersihkan mulut saya, bersihkan mulut saya, sucikan mulut saya, sucikan mulut saya. Sehingga orang yang sudah berkumur ketika wudhu seperti itu, maka yang akan keluar dari lesannya itu adalah
kalimat-kalimat yang positif, ya, kalimat-kalimat yang baik, yang konstruktif, membangun, kalimat yang solutif, memberikan jalan keluar, kalimat-kalimat yang motivatif, memberikan semangat. Harusnya begitu. Kenapa? Karena setiap hari sudah terkena air suci dan dosa-dosa itu keluar dari mulut, maka mulutnya juga harus suci. Fa'idzas tantaro, apabila orang itu menghirup air ke dalam hidung, kharajat al-khotoya min angfihi, maka akan keluar dosa-dosa itu dari hidung kita. Jadi ini luar biasa ya, para kaum muslimin muslimat, bahwa Rasulullah sudah mengajarkan sekian abad yang lalu tentang kebersihan. Jadi di samping secara fisik itu membersihkan, secara rohani itu mengeluarkan dosa, membersihkan dosa-dosa kita. Makanya kalau kemarin ketika musim pandemi, ya, kalau kita itu swab, ya, itu yang diperiksa apanya ya, hidung kita, karena hidung ini menjadi tempat penyakit, tempat bersarangnya bakteri-bakteri. Karena setiap hari kita ini menghirup udara, dan udara itu bercampur dengan apapun. Makanya di samping sudah ada selaput yang Allah ciptakan, orang berwudu itu disunahkan untuk menghirup air ke dalam hidung, ya, ke dalam hidung. Maka kalau orang tertib seperti itu, secara fisik akan sehat, dan secara batin, secara rohani akan membersihkan dosa kita. Ya. Fa'idha ghasala wajahahu, apabila seseorang itu membasuh wajahnya, ya, kharajat al-khotoya min wajhi, maka dosa-dosa itu akan keluar dari wajahnya. Hatta takhruja, sampai nanti keluar, ya, dari mana? Dari asfara ainaihi, ya, dari kelopak kedua matanya. Jadi ketika kita membasuh wajah, ya, dengan yang sempurna gitu ya, semua rata, usahakan di dalam hati kita ini ada doa, ya Allah, sucikan wajah saya, sucikan wajah saya. Dan wajah inilah yang akan kita bawa ketika kita sowan kepada Allah di dalam sholat. Makanya di dalam salah satu doa iftitah itu ada kata-kata inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya. Saya hadapkan wajahku, ini wajahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, aku arahkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Maka ketika kita sholat itu, kita betul-betul menghadapkan wajah kita kepada Allah. Ya. Sehingga wajah menghadap Allah itu harus sudah menjadi wajah yang suci tadi itu. Bahkan wajah ini kan sebagai simbol kepribadian seseorang. Ya, kalau kita ketemu dengan orang, meskipun kita belum kenal, kadang kita sudah sedikit bisa menyimpulkan, oh, orang itu sabar. Kok ngerti? Delok wajahnya. Ya. Jadi kok tahu? Lihat wajahnya. Jadi wajah ini menjadi simbol kepribadian seseorang. Fa'idha ghasala yadaihi kharajat al-khotoya min yadaihi. Ya. Ketika orang membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dosa-dosa itu dari kedua tangannya sampai dari ujung kukunya, ya, sampai adhofir yadaihi, ya, sampai ujung kukunya ini. Nah, tangan ini, ya para pemirsa, tangan ini kan simbol karya manusia, peradaban. Ya, kenapa ada bangunan, kenapa ada kemajuan, itu karena karya manusia. Ya. Maka orang yang setiap hari berwudu, harusnya yang keluar dari tangannya ini adalah karya-karya yang suci, karya-karya kebaikan. Sehingga pada saat kita berwudu, ketika membasuh tangan itu, ya, munculkan dalam hati, ya Allah, sucikan tangan saya, sucikan tangan saya.
Jangan sampai menjadi tangan yang suka mendolimi orang. Jangan sampai menjadi tangan yang justru menimbulkan ketidakbaikan, ya, menimbulkan dosa, menimbulkan maksiat. Ya. Karena maaf, kalau kita lihat ada orang berbuat dosa, contohnya mencuri, contohnya mungkin orang kecil nyopet gitu ya, atau korupsi. Yang korupsi apa? Tangan. Ya. Yang merubah angka, ini ada sekian miliar, ya seberapa yang bisa dikorupsi. Ini tangan. Bukan tidak mungkin, ya. Mereka yang ditangkap oleh KPK itu tangannya juga berwudu. Tapi kenapa kok masih berbuat jahat? Ya berarti wudunya masih sekedar fisikal, tidak sampai kepada tadi itu, bahwa wudu juga untuk mensucikan anggota badan kita. Sehingga kalau orang itu wudunya betul, ya tangannya suci, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sesuatu yang positif, kebaikan, ya, sesuatu yang punya daya manfaat bagi orang lain, ya, sebuah peradaban, karya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Ya. Fa idza masaha bi ra'sihi kharajat al khotoya min ra'sihi, ya, hatta takhruja min udhunaihi. Ya, apabila seseorang itu, ya, mengusap kepalanya, maka kata Rasulullah akan keluar dosa-dosa itu dari kepalanya sampai dari kedua telinganya. Ya. Berarti apa? Yang namanya kepala ini kan isinya adalah pemikiran, isinya adalah apa? Kehendak, keinginan. Maka pada saat kita mengusap kepala itu, munculkan dalam hati, ya Allah, sucikan isi kepala saya. Sucikan isi kepala saya. Ya. Karena perilaku jahat, ya, perilaku dosa, perilaku maksiat itu diawali dari pikiran, dari rencana, dari niat. Sehingga kalau orang itu isi kepalanya suci, maka tercermin, terekspresikan dalam tindakan lahiriahnya dengan tindakan-tindakan yang positif, tindakan yang baik, tindakan yang suci. Maka sudah seharusnya orang itu tidak mudah marah, tidak mudah dendam, kan begitu. Sehingga kalau ada orang masih suka dendam, mudah marah, itu berarti wudunya tadi itu belum berhasil secara hakikat. Ya. Saya sering contohkan, maaf ini ya, apa bedanya pentol korek jazz dengan kepala manusia? Ya, apa bedanya pentol korek jazz dengan kepala manusia? Kalau pentol korek jazz itu ya, pemirsa tahu ya pentol korek ya, yang zaman dulu itu begitu tergesek sedikit, pasti terbakar. Jadi yang jelas pentol korek dengan kepala manusia podo-podo mentole lah, kira-kira ya, podo-podo mentole. Bedanya apa? Kalau korek jazz itu begitu terbakar sedikit, ya dia akan begitu dia tergesek maka akan terbakar. Nah harusnya kita ini, di mana setiap hari kepala kita usap dengan air suci, itu harusnya tidak mudah kobong, tidak mudah terbakar. Apalagi dalamnya ada ilmunya, sering kita pakai rukuk, kita pakai sujud, maka kepala kita harusnya isinya adalah sesuatu yang baik dan positif. Sehingga guyonan saya, kalau ada orang kok ada masalah sedikit kobong, terbakar, tergesek sedikit dengan teman terbakar, dengan saudara terbakar, berarti maaf ya, berarti kelasnya kepala orang tadi itu masih sama dengan bendol korek, ya masih suka kobong tadi. Ya. Fa idza ghasala rijlaihi, dan apabila seseorang itu membasuh kedua kakinya, kharajat al khotoya min rijlaihi, maka akan keluar dosa-dosa itu dari kedua kakinya sampai ujung-ujung kuku kakinya. Nah, kaki ini kan simbol gerak langkah kehidupan. Ya, jadi pemirsa, kita bisa pergi ke sana kemari, bisa beraktivitas, itu salah satunya karena kita punya kaki. Kita bisa mobil kemana-mana itu karena punya kaki, gerak kehidupan. Maka artinya apa? Ketika kita membasuh kaki kita, tanamkan dalam diri, ya Allah, sucikan kaki saya hanya untuk melangkah ke tempat-tempat yang Kau ridhoi,
hanya mendatangi ke tempat-tempat yang punya daya manfaat, bukan untuk maksiat. Ya. Sehingga apa? Aktivitas kita dalam kehidupan ini, karena kaki kita suci, itu betul-betul memang gerak kehidupan kita itu untuk hal-hal yang positif, yang baik. Ya. Coba kalau wudhu kita itu kita lakukan seperti itu, ya, secara lahiriah sempurna, kemudian setiap kita membasuh ada satu kesadaran sambil berdoa kepada Allah, sucikan mulut saya, sucikan hidung saya, sucikan wajah saya, sucikan mata saya, sucikan tangan saya, sucikan isi pikiran saya, sucikan kaki saya. Itu kan luar biasa. Ya. Makanya begitu selesai kita berwudu, kita sempurnakan dengan satu doa. Ya, di dalam doa wudu ada ungkapan Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, jadikan saya orang yang bertaubat. Taubat itu berarti apa? Dari dosa. Kalau orang sudah bertaubat, maka dia masuk kepada komunitas kedua. Ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kita akan masuk kepada komunitas orang-orang yang suci. Suci lisannya, suci matanya, suci telinganya, suci pikirannya, suci hatinya. Baru kemudian bisa masuk pada komunitas yang ketiga, yaitu min ibadikas shalihin. Ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Jadikan aku, ya Allah, termasuk komunitas orang-orang yang saleh. Dan saya yakin, ya, kalau prosesi wudhu kita lakukan dengan cara seperti itu, jadi bukan hanya sekedar wudhu biasa gitu ya. Ya, di situ ada satu kesadaran bahwa wudhu itu sendiri sebenarnya sudah beribadah kepada Allah. Nanti ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan sholat kita. Ya. Jadi kalau wudhunya sempurna, penghayatannya baik, ini akan sangat mempengaruhi kepada prosesi sholat nanti. Ya. Tapi kalau ada orang kok wudhunya asal-asalan, hanya sekedarnya, nanti juga sholatnya bisa hanya asal-asalan dan sekedarnya. Makanya wudhu ini menjadi pintu masuk, ya, untuk memasuki wilayah sholat, agar kemudian nanti pelaksanaan sholat ini menjadi betul-betul sempurna dan bisa kita rasakan apa yang Allah turunkan pada saat kita sholat itu. Ya. Muslimin muslimat yang berbahagia, para pemirsa Nahnu TV, untuk menutup apa yang saya sampaikan, ini ada cerita menarik menurut saya. Satu hari Rasulullah SAW itu datang ke makbaroh, ya, kuburan. Ya, anna Rasulullah SAW ata al makbaroh, faqala assalamualaikum, ya, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum an qaribin lahikun. Ya, salam sejahtera kampung orang-orang mukmin, dan kami insyaallah, ya, dari waktu yang tidak lama lahikun akan menyusul kepada kalian. Jadi ini bacaan untuk uluk salam masuk kuburan, ya, uluk salam untuk ketika kita ziarah kubur. Nah, tiba-tiba di situ kan ada banyak sahabat, ya. Rasulullah itu mengatakan begini, wadattu law anna qad ra'aina ikhwanana. Ya, Nabi mengatakan, saya alangkah inginnya, ya, alangkah inginnya saya untuk bisa melihat kepada saudara-saudara kami, ya, saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Maka sahabat pun mengatakan, sahabat yang ada di situ, bukankah kami ini adalah saudara jenengan, wahai Rasulullah? Ya. Lalu Nabi pun mengatakan, antum ashabi. Ya, antum, kalian semua itu adalah sahabat-sahabatku. Sedangkan saudara-saudaraku, kata Rasulullah, adalah alladzina lam ya'tu ba'du, yaitu orang-orang yang belum muncul, belum datang. Nanti mereka akan datang setelah masa kalian. Lalu sahabat tanya lagi, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau akan bisa mengenali orang-orang yang datang setelah kami dari umatmu, wahai Rasulullah? Ya, tandanya apa? Indikatornya apa?
ketika sahabat tanya seperti itu, ya, maka kemudian Rasulullah balik bertanya, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun hurrun muhajjalatun." Ya, bagaimana pendapatmu, pendapat Anda, ya, kalau ada orang punya kuda di mana keempat kakinya itu berwarna putih. Ya, kata orang Jawa namanya kuda pancal. Jadi tubuhnya bisa berwarna hitam, bisa berwarna coklat, tapi keempat kakinya semuanya berwarna putih. Jadi kata Rasulullah, bagaimana kalau orang punya jenis kuda seperti itu, ya, lalu dia kumpul dengan kuda-kuda yang lain yang tubuhnya semua sama, tapi yang keempat kakinya berwarna putih hanya milik orang tadi itu. Maka sahabat-sahabat pun menjawab, "Bala ya Rasulullah." Ya, tentu wahai Rasul, bahwa orang yang punya kuda tadi tetap tahu mana kuda yang miliknya itu. Kenapa? Karena punya ciri khas tadi itu. Lalu Rasulullah mengatakan, demikianlah juga nanti di akhirat. Aku akan mengetahui siapa umatku, ya, siapa pengikutku yang datang setelah kalian itu, dia tidak pernah berjumpa denganku. Aku mengetahui apa? Wajahnya memancarkan cahaya, kedua tangannya memancarkan cahaya, kedua kakinya memancarkan cahaya karena bekas-bekas air wudhu. Jadi nanti kita itu di akhirat, para pemirsa, kumpul dengan jutaan orang, bahkan mungkin miliaran orang, ya, umat Rasulullah itu ada tandanya, wajahnya memancarkan cahaya. Makanya maaf ya, nanti itu wajah kita mungkin kita kaget glowing semua nanti itu. Jadi kalau orang sekarang beli ini beli itu, ben opo, ben wajah glowing. Nanti wajah kita semua glowing, asalkan wudhunya sempurna. Ya, wajah memancarkan cahaya, kedua tangan memancarkan cahaya, kedua kaki memancarkan cahaya karena bekas-bekas air wudhu. Nah, dari sinilah saya kira menjadi penting, apalagi momentum bulan suci Ramadan ini, kita juga sering sholat sunat, ya, sholat tarawih, sholat tahajud, berarti frekuensi wudhu kita juga semakin sering. Kita tadarus Al-Quran gitu ya. Mari wudhu kita ini kita perbaiki terus, kita sempurnakan. Wudhu bukan sekedar untuk membasuh fisik, tetapi sesungguhnya juga untuk menghapus dosa-dosa kita, membersihkan batin kita, membersihkan rohani kita. Demikian para pemirsa Nahnu TV yang berbahagia, yang bisa kita kaji pada malam hari ini, ya, semoga bermanfaat dan semoga pada hari-hari ke depan kita juga semakin semangat beribadah. Ya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.